Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan makalah yang berjudul Arah Baru Kebijakan Pendidikan di Indonesia, yang di dalamnya akan membahas tentang otonomi daerah, desentralisasi pendidikan, relevansi pendidikan, dan manajemen berbasis sekolah. Baiklah, langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama. Apa itu otonomi daerah? Nah, otonomi sendiri berasal dari bahasa Inggris autonomy yang berasal dari bahasa Yunani autonomia. Auto berarti sendiri dan nomos yang berarti hukum atau peraturan. Dalam KBBI sendiri, otonomi memiliki pengertian pemerintah sendiri. Kemudian, menurut Syarif Soleh, otonomi daerah adalah suatu hak mengatur serta memerintah daerah sendiri, di mana hak tersebut ialah hak yang diperoleh dari suatu pemerintah pusat. Nah, otonomi daerah itu adalah sebuah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian undang-undang yang mengatur otonomi ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kemudian undang-undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya adalah tentang desentralisasi pendidikan. Apa itu desentralisasi pendidikan? Desentralisasi sendiri secara etimologi berasal dari kata Latin de yang berarti lepas dan continuum yang berarti pusat. Desentralisasi diartikan sebagai bentuk melepaskan diri dari pusat. Nah, desentralisasi berangkat dari pengakuan atas otoritas pusat yang diserahkan kepada daerah. Kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari yang sebelumnya adalah sistem sentralisasi, kemudian berubah menjadi sistem desentralisasi. Dengan adanya sistem desentralisasi ini, pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan wewenang yang lebih luas untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. Nah, kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi daerah sebagai daerah otonom pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan diatur dalam sebuah undang-undang, yaitu PP nomor 25 tahun 2000. Nah, di antara isinya adalah tentang penetapan standar kompetensi siswa dan pengaturan kurikulum nasional. Jadi desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada dewan sekolah untuk menggunakan input pembelajaran sesuai dengan tuntutan sekolah dan komunitas lokal atau masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan masyarakat. Selanjutnya, apa itu relevansi pendidikan? Nah, apa itu relevansi pendidikan? Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Misalnya, jika lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai, tidak adanya kesesuaian antara output atau lulusan pendidikan ini dengan tuntutan perkembangan ekonomi yang ada pada masyarakat. Nah, masalah relevansi ini pada prinsipnya cukup mendasar. Dalam kondisi sekarang ini sangat dibutuhkan output lulusan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan persiapan kerja. Relevansi pendidikan sendiri adalah sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Bagaimana pendidikan tersebut dapat mencetak lulusan-lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Nah, pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam, seperti sektor produksi, maka relevansi pendidikan dianggap sangat tinggi.
Kemudian, apa tujuan dari relevansi pendidikan tersebut? Relevansi pendidikan, upaya peningkatan relevansi dalam sistem pendidikan bertujuan agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam artian, proses pendidikan yang dilalui oleh peserta didik dapat memberikan dampak pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan kerja, kehidupan di masyarakat, dan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan pendidikan yang dijalankan oleh suatu lembaga pendidikan harus memiliki relevansi dengan kehidupan masyarakat. Nah, yang dimaksud relevansi di sini adalah sekolah memiliki tujuan yang mengacu pada kebutuhan dan mampu memberdayakan masyarakat sekitarnya secara optimal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, dan saya adalah Muhammad Mufti Alfaza akan menjelaskan sedikit tentang manajemen berbasis sekolah. Pengertian manajemen berbasis sekolah yaitu, menurut para ahli, di sini saya akan memaparkan dari dua ahli. Yang pertama dari Eman Suparman, mengatakan bahwa MBS atau manajemen berbasis sekolah dapat didefinisikan sebagai penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengembalian keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Yang kedua dari Zaman Satori mengatakan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu kebutuhan entitas sistem. Di dalamnya terkandung adanya desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk membuat keputusan. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen berbasis sekolah. Di sini saya memasukkan 4 poin dari tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua ada meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Selanjutnya, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, sekolah, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Yang keempat, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk mencapainya mutu pendidikan yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya. Apa ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.